Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Kaum muslimin, ya para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada sesi pertama, yaitu pembacaan hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan ilmu ketika ilmu itu dipelajari dan ketika ilmu itu diajarkan pada orang lain. Terakhir kita bahas hadis Abu Musa al-Asy'ari. Hadis yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sekarang kita bahas hadis yang keempat. Yaitu hadis yang menceritakan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang di sini menjelaskan tentang masalah keutamaan berdakwah. Yaitu hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sebelumnya ceritanya. Tatkala itu Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat bahwasanya nanti di antara mereka nanti akan ada yang menerima bendera perang. Kalau berarti dia bawa bendera perang, dulunya itu berarti dia jadi pemimpin ketika itu. Lalu Rasulullah SAW katakan bahwasanya kalau orang yang membawa bendera perang ini, maka lewat tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Dan orang ini dicintai oleh Allah, ya, dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pergi. Kemudian akhirnya jadi bahan perbincangan ini, ya, pada malam hari mereka terus berbincang, semuanya berharap supaya bisa menjadi orang yang mendapatkan kepemimpinan ketika itu. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, ya, ketika disebutkan dalam hadis ini, Umar itu pernah mengatakan, kami rakus terhadap kepemimpinan. Kami ingin mendapatkan kepemimpinan cuma satu keadaan saja, yaitu ketika kami pada saat itu ingin mendapatkan bendera yang Rasulullah SAW itu katakan bahwasanya orang yang dapat bendera ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Semua ingin mendapatkan kepemimpinan ketika itu. Berarti selain waktu tadi, di antara para sahabat itu tidak rakus pada kekuasaan. Mereka bahkan orang yang ingin jauh dari kekuasaan. Maka ketika itu Rasulullah SAW keluar, kemudian memberitahukan, atau beliau itu bertanya, di manakah aina Ali bin Abi Thalib? Padahal sahabat yang hadir di sini tidak ada Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah SAW tanya, manakah Ali bin Abi Thalib? Lalu para sahabat tanya bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu matanya sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW suruh, mana? Panggil Ali ke sini. Maka ketika Ali dibawakan ke hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW cuma mengusap saja matanya, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah lagi sakit seperti itu setelahnya. Maka setelah itu bendera diserahkan kepada Ali. Padahal orang-orang yang nunggu tadi, yang ngantri tadi tidak ada yang dapat. Ali yang tidak hadir dapat. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika membawakan hadis ini dalam kitab Tauhid, beliau katakan bahwasanya ini tanda orang harus beriman pada takdir ilahi. Harus percaya pada takdir. Ada yang sudah ngantri, nunggu lama, tidak dapat. Ada yang gak ngantri, tiba-tiba nongol kemudian dapat. Harus percaya pada takdir. Ya. Harus percaya pada takdir dalam keadaan seperti itu atau yang keadaan yang semisalnya. Baru setelah itu Rasulullah SAW itu mengatakan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya beliau berikan thariqah untuk berdakwah terlebih dahulu, lalu beliau katakan, "Fawallah
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Namun nasihat ini bukan hanya berlaku untuk Ali. Karena asalnya nasihat dari Nabi SAW kepada sahabat, itu berlaku juga kepada umatnya yang lain. Kecuali ada pengkhususan. Kalau ada pengkhususan itu seperti Nabi SAW itu pernah menceritakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di situ disebutkan sifat-sifatnya adalah hum. Mereka itu adalah orang yang la yatatayyarun, tidak beranggapan sial. Ya, mereka juga tidak, yang kedua mereka tidak meminta dikai. Mereka juga ketika itu tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Kemudian Nabi SAW tutup wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adanya siksa. Mereka itu adalah orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Rabb mereka itu bertawakal. Maka ketika itu ada sahabat yang namanya Ukasyah berdiri. Kemudian dia mengatakan pada Nabi SAW, Ya Rasulullah, jadikanlah aku menjadi bagian dari 70.000 orang tadi. Maka kemudian Nabi SAW katakan, anta minhum, engkau adalah bagian dari 70.000 orang tadi. Khusus untuk Ukasyah saja. Setelah itu ada lagi yang berdiri lagi, ngacung jari lagi. Wahai Rasulullah, ya saya, tolong didoakan juga bagian dari 70.000 orang tadi. Kemudian Nabi SAW katakan, ya, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Berarti kan hanya khusus untuk Ukasyah ketika itu. Maksudnya yang didoakan sudah masuk 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam riwayat yang disebutkan lagi, dalam riwayat Ahmad disebutkan, dari setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tadi ada 70.000 lagi. Berarti berapa totalnya? Hah? 4.900.000. Ya, 4.900.000 totalnya. Ya, pokoknya intinya satu orang sudah termasuk. Maka itu berarti khusus untuk Ukasyah ketika itu. Khusus untuk Ukasyah ketika itu. Yang lainnya masih punya peluang untuk masuk dalam 70.000 orang tadi. Berarti sisa 69.999 atau dari tadi 4.900.000 tadi dikurangi 1. Kalau dilihat dari riwayat yang lainnya. Intinya di sini apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib itu berarti juga berlaku bagi umat yang lainnya. Maka lihat nasihat dari Nabi SAW, demi Allah. Allah, sungguh, ya ini sudah pakai kata taukid di depan, demi Allah. Kemudian dikatakan lagi, la ayyahdiyallahu. Sungguh Allah akan. Berarti pakai taukid yang kedua, kalimat penguat yang kedua, dua taukid. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lewat perantaraanmu. Jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang lewat perantaraanmu. Cuma kasih buletin saja ke dia, suruh dia baca, dapat hidayah. Satu orang. Ya. Di sini dikatakan satu orang di sini supaya menyemangati. Kalau satu saja bisa seperti ini, ya. Kalau satu saja bisa seperti ini, apalagi engkau memberikan kepada banyak orang. Maka khairul laka, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah itu adalah harta yang sangat-sangat berharga di kalangan orang Arab di masa silam. Ya, harta atau kendaraan yang sangat berharga bagi orang Arab di masa silam. Kalau orang sekarang apa yang paling berharga? Kendaraannya apa? Pesawat kan? Nah, ya kan? Pesawat berarti ya harus lebih ini lagi. Namun ini kalau dikatakan lebih baik daripada unta merah, para ulama katakan orang yang dakwahi orang lain tetap lebih utama daripada unta merah, karena itu cuma keistimewaan dunia. Tetap lebih utama daripada unta merah. Jadi lebih istimewa lagi daripada unta merah. Itu cuma permisalan Nabi SAW saja. Namun hakikatnya tetap orang yang dakwahi orang lain, dia terima hidayah tadi
Allah memberinya hidayah lewat perantaraan kita, maka akan mendapatkan keutamaan seperti itu. Mendapatkan balasan yang melimpah intinya. Ini baru satu orang. Apalagi kalau buat kemanfaatan yang nanti ini dimanfaatkan oleh banyak orang. Maka orang itu harus pintar-pintar ya, cari jalan untuk bisa berinfak. Ya, ini orang harus pintar-pintar cari jalan untuk bisa berinfak. Maka ada seseorang yang terkenal ini, di sebagian orang ini paling sudah mengenal orang ini. Dia biasanya cari para ustadz kemudian diberikan HP. Dulu BlackBerry dulu kan jadi sesuatu yang istimewa kan. Dulu kan unta merah dulu. Ya kan? Sekarang kan enggak lagi. Dulu itu kan belum ada zaman-zaman chatting, ya, BlackBerry yang duluan. Kemudian dia berikan setiap ustadz tadi untuk berdakwah, dia kasih BlackBerry satu. Kan pasti ustadz tadi kan memanfaatkannya untuk yang baik kan? Kan nanti di-add orang-orang, ketika itu kemudian diberikan broadcast. Dapat pahala enggak dia yang kasih HP tadi? Dapat pahala. Coba bagaimana? Ini bukan hanya dalam bisnis saja, perlu strategi. Gimana biar dapat pahala yang mengalir juga harus butuh strategi seperti itu. Ya, harus butuh strategi seperti itu. Maka ada sebagian orang itu, ya biasanya memanfaatkan momen. Ya, dia tahu misalnya ustadznya sering jalan-jalan kan, berarti butuh power bank. Ya kan? Berarti kan butuh listrik kan? Nah, dia kasih power bank ini ustadz, ini untuk antum nanti ketika jalan ya pasti kamu butuh. Ternyata betul butuh. Dapat pahala enggak? Dapat. Wong HP-nya ini dia gunakan untuk dakwah terus, maka dia ngalir pahalanya. Coba lihat. Ini cuma gara-gara ya strategi dalam mencari jalan untuk orang itu ya dapat dakwah. Jadi lewat perantaraan dia, tadi usahanya tadi yang menyebarkan dakwah, dia juga dapat pahala terus. Ya, dia dapat pahala terus. Makanya di sini butuh tadi ya kalau kita punya kelebihan harta. Ya. Maka jadi orang kaya juga penting untuk zaman ini ya. Jadi orang kaya itu juga penting. Makanya tadi sejak awal tuh saya singgung terus, ini nggak ada yang mau jadi kaya soalnya di sini. Apa mau jadi pengemis semuanya? Kan nggak. Ya. Maka jadi orang kaya itu penting tadi. Kalau dia punya harta yang melimpah, maka dia tahu cara yang baik untuk memanfaatkan hartanya tadi. Apalagi dia cerdas untuk menentukan orang-orang nanti akan diberikan hartanya tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik. Dan Nabi SAW itu pernah mengatakan, al-malus salih li rajulis salih. Harta yang baik itu ketika disalurkan pada orang yang saleh. Harta yang baik itu ketika disalurkan pada orang yang saleh. Hadis tadi yang Sahal bin Sa'ad tadi tentang nasihat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini jadi dalil tentang keutamaan berdakwah. Ini kalau satu orang saja, Nabi SAW biasa pakai yang sedikit saja. Kalau satu orang saja dapat hidayah lewat perantaraan kita, apalagi kalau yang dapat hidayah 100 orang, apalagi sampai 1000 orang. Ya, maka manfaatkanlah jalan seperti ini, jalan dakwah ya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian kita lihat lagi hadis yang kelima. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini masih membicarakan tentang keutamaan berdakwah atau menyampaikan ilmu pada orang lain. Ingat, di sini nanti kita dapat pelajaran siapa saja itu pasti bisa berdakwah. Namun nanti ada syaratnya. Namun setiap orang itu pasti bisa berdakwah. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wahaddisu an Bani Israel wala haraj. Dan sampaikanlah tentang berita-berita Bani Israel dan itu tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berdusta atas namaku, yaitu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan amalannya berpahala seperti ini padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakannya. Dia melakukannya muta'ammidan dengan sengaja. Maka falyatabawwa, silakan dia mengambil maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat,
Apa yang tadi saya katakan, semua orang itu bisa berdakwah. Lihat bagaimanakah cerdasnya Nabi SAW dengan kalimat yang singkat. Beliau katakan, balighu anni walau ayah. Nabi SAW tidak katakan, balighu anni walau surah. Balighu anni walau mi'ah hadisan. Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Nabi tidak katakan, sampaikan dariku 1 surat. Nabi tidak katakan, sampaikan dariku 100 hadis. Tidak. Karena 1 ayat saja, pasti semua orang itu punya. Semua orang punya 1 ayat enggak? Hafal 1 ayat enggak? Semuanya hafal 1 ayat enggak? 1 ayat enggak hafal? Pasti hafal kan? Hafal. Paham enggak? Pasti ada yang dipahami. Makanya Nabi SAW ibaratkan dengan yang sedikit. Tidak usah banyak-banyak. Semuanya pasti punya modal ini, yaitu sampaikan dariku walau 1 ayat. 1 ayat itu pasti punya. 1 ayat itu pasti ada yang dipahami. Sampaikan dariku. Namun di sini Nabi SAW beri catatan. Sampaikan dariku. Artinya itu benar-benar dari Nabi SAW. Bukan hadis palsu. Bukan cerita-cerita yang tidak ada jelasnya. Bukan jadikan koran sebagai hukum, bukan. Bukan jadi berita orang kafir itu sebagai hukum, bukan. Namun sampaikan yang ada dari Nabi SAW walaupun cuma 1 ayat. Dan setiap orang ini pasti punya 1 ayat ini. Maka Nabi SAW sekali lagi mengibaratkan dengan sesuatu yang paling sedikit. Supaya menyemangati orang-orang untuk berdakwah. Namun apa di sini syaratnya? Sampaikan dariku. Berarti harus punya ilmu. Berarti modal dakwah yang pertama adalah harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya, berarti harus paham. Karena dengan paham ini nanti akan mudah sampaikan pada orang lain. Kalau nggak paham, gimana mau memahamkan pada orang lain? Wong dia sendiri tidak paham. Yang ketiga, nukilannya harus benar. Sumbernya ada Al-Quran. Sumbernya ada hadis-hadis. Tentu saja yang sahih. Tidak dari sembarangan. Maka itu yang disampaikan. Dan ini sekaligus bantahan telak bagi orang yang ingin menyemangati orang lain dengan fadilah amal. Namun sayangnya fadilah amalnya dhaif. Karena Nabi SAW sampai katakan di sini, sampaikan dariku. Kalau hadisnya palsu, hadisnya dhaif, itu bukan dari Nabi SAW. Maka kalau membaca fadilah amal, perlu dipahami bahwasanya fadilah amal yang paling bagus, kitab fadilah amal yang paling bagus, itu kitab Riyadhus Shalihin. Ada di situ ya bagian yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Fadailul A'mal. Fadilah amalan itu banyak sekali disebutkan tentang fadilah berbagai macam amalan. Maka kenapa masih bergantung dengan kitab-kitab yang tidak jelas? Dan kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat memperhatikan periwayatan hadis. Kebanyakan Sahih Bukhari dan Muslim. Kebanyakan. Atau minimal hadis-hadis dari kitab sunan yang sahih-sahih. Beliau itu kalau mau dibandingkan dengan kitab beliau Al-Azkar. Yang memuat tentang zikir-zikir. Atau amalan-amalan atau adab-adab. Beliau, Imam Nawawi itu lebih perhatian dalam hadis itu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mau hitung yang sedikit, ya, mau hitung yang hadisnya dhaif itu sangat-sangat sedikit. Kalau kitab Al-Azkar banyak yang dhaif. Kalau kitab Al-Azkar dari Imam Nawawi itu banyak yang dhaif. Namun kitab Riyadhus Shalihin alhamdulillah. Apalagi dalam kitab Fadil Amal itu berarti bisa kita ambil pelajaran tentang fadilah amalan. Dan ini juga sebagai metode untuk berdakwah sebenarnya. Kalau kita berdakwah di tempat orang awam, ya sulit kalau kita masuk langsung sampaikan yang berat-berat, larangan-larangan. Ya, namun paling bagus itu kasih mereka amalan-amalan. Mbah, ini doa ini bagus. Doa ini nanti bisa melunasi utang. Ya, ini bisa melunasi utang. Karena ada salah satu hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang di sini diceritakan tentang Ali bin Abi Thalib pernah mengajarkan pada seorang budak. Budak ini mengadu kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dia ini budak yang punya perjanjian dengan tuannya kalau punya uang jumlah tertentu,
baru nanti dia akan merdeka. Ya, kalau punya jumlah uang tertentu, baru akan merdeka. Maka dia ceritakan pada Ali bin Abi Thalib, saya butuh uang seperti ini, ya, supaya bisa merdeka. Maka Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kepadanya, kalau engkau mau mengamalkan doa, yang ini bisa, kata Ali, melunasi utang mislal jabal, melunasi utang sepenuh gunung. Maka amalkanlah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, halal saja. Jauhkanlah aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikanlah kecukupan juga kepadamu dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Artinya tawakalku itu padamu saja ya Allah, tidak bergantung pada selainmu. Maka dengan mengamalkan dua ini, kata Ali bin Abi Thalib tadi, utangnya yang mislal jabal, sepenuh gunung itu bisa lunas. Coba kalau disampaikan fadilah amal seperti ini, pasti diamalkan enggak? Diamalkan. Apalagi dibilang utangnya lunas sepenuh gunung. Masya Allah, itu pasti akan pengen dicatat. Ya, mungkin ini tadi ada yang pengen catat ya. Ya, ada yang pengen catat. Ya. Itu paling pengen dicatat. Karena dia tahu ini keutamaannya langsung disebutkan dalam hadis. Maka kalau sampaikan fadilah amal ini pada kalangan tertentu itu lebih enak. Baru nanti tambahkan nanti pelajaran-pelajaran di situ. Kita harus bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis ini disebutkan wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya berisi penjelasan kita harus bertawakal pada Allah. Gak usah pakai jimat-jimat. Gak usah pakai penglaris-penglaris. Gak usah datang ke dukun untuk minta ya doa dan macam-macam ya jimat-jimat yang nanti akan dia beri. Bergantunglah pada Allah. Maka diberikan solusi. Ya, dalam masalah-masalah seperti itu. Dapat pelajaran tauhid juga di situ. Dapat pelajaran dia bisa memahami akidah yang benar juga di situ. Nah, kita kembali. Wa hadisu an Bani Israil wala haraj. Dan ceritakanlah tentang Bani Israil. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah berita Israiliyat. Wala haraj. Dan seperti itu tidaklah masalah. Yang dimaksudkan di sini apa? Jadi ada para ulama itu membahas, bolehkah kita berdalil dengan berita Israiliyat? Berita Israiliyat. Contohnya misalnya di masa silam diceritakan bahwasanya anak-anak Yakub itu pernah sujud kepada bapaknya Yakub untuk meminta maaf. Sujud kepada selain Allah. Ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Apakah seperti ini kita sebagai umat Islam boleh mengamalkan berita-berita semacam ini? Berarti kita boleh sujud juga kepada selain Allah. Nah, ini dibahas oleh para ulama, intinya kesimpulan yang paling bagus sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri ketika menjelaskan tentang masalah qawaidul fiqhiyah. Beliau jelaskan berita-berita Israiliyat atau berita-berita sebelum Nabi SAW itu datang, itu ada dua macam. Berita-berita Israiliyat atau berita-berita sebelum Nabi SAW itu diutus, itu ada dua macam. Yang pertama, berita Israiliyat yang tidak ada penukilannya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka untuk berita ini tidak bisa diamalkan. Karena berasal dari orang yang tidak kredibel, tidak siqah. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua, pembagian yang kedua, jika berita tersebut ada penyebutannya dalam Al-Quran dan hadis. Jika berita tersebut ada penyebutannya dalam Al-Quran dan hadis.
Maka di sini penjelasannya dibagi 3. Yang pertama, yang disetujui oleh syariat Islam. Berita tersebut disetujui oleh syariat Islam. Contohnya masalah puasa Asyura. Orang-orang musyrik sebelum Nabi SAW itu datang, itu mereka sudah terbiasa puasa Asyura. Orang-orang Yahudi juga sudah biasa puasa Asyura. Kemudian Nabi SAW datang, ingin mengikutinya. Ya, mengikuti syariat itu juga. Orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura itu karena mereka bersyukur ketika itu Nabi Musa itu menang melawan Fir'aun pada hari Asyura. Maka syariat ini ada penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau disetujui, ya kan ini berarti Nabi SAW melakukannya, berarti kan disetujui, berarti boleh diamalkan. Berarti puasa Asyura itu boleh diamalkan. Yang kedua, yang beritanya dihapus hukumnya oleh syariat Islam. Yang dihapus hukumnya oleh syariat Islam. Contoh misalnya, membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Yang silakan perhatikan dalam surat Al-Kahfi. Dalam ayat ke-21 itu disebutkan, walaupun di sini ada perbedaan ulama pakar tafsir dalam memahami hal ini. Ada yang katakan bahwasanya ini adalah orang-orang beriman yang memerintahkan di masa itu. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjidah. Ada orang yang di situ yang punya kuasa, itu memerintahkan supaya membangun di atas tempatnya Ashabul Kahfi itu, goanya itu dibangun di atasnya masjid. Ya. Atau di sini dipahami oleh para ulama dibangun di atas kuburnya itu masjid. Padahal di dalam syariat Islam, ya di dalam syariat Islam seperti ini tidak dibolehkan. Bahkan Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka itu menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Bertentangan. Berarti ini sudah dihapus. Contoh lagi, kalau ada yang berdalil lagi dengan kisah Ashabul Kahfi. Mereka bawa anjing enggak ketika itu? Ya, bawa. Berapa orang yang berada dalam gua? Hah? Berapa orang yang berada dalam gua? 7 atau 5? Yang tepat itu adalah 7. Ditambah dengan anjingnya jadi 8. Bolehkah berdalil dengan kisahnya Ashabul Kahfi ini berarti boleh memelihara anjing? Karena anjingnya tadi kan dibawa kan, jadi teman pertemanan mereka itu. Jadi hewan yang menemani mereka. Apakah boleh dipelihara seperti itu? Ketika Islam itu datang, Nabi SAW itu mengatakan siapa yang memelihara anjing selain yang anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, menjaga tanaman, maka kalau dia memeliharanya pahalanya dalam sehari akan berkurang 1 qirat. Kalau dalam pembahasan ya tentang sholat atau tentang orang yang mengiringi jenazah dikatakan qirat, di situ maksudnya 1 gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Orang yang memelihara anjing coba. Orang muslim yang memelihara anjing 1 hari pahalanya berkurang 1 qirat. Artinya jumlah yang besar. Maka berarti syariat yang ada tadi berarti sudah dihapus. Tidak bisa menjadi dalil. Nah sekarang yang ketiga, yang tadi masih dalam pembahasan berita dari orang sebelum Islam, yang ini ada nukilannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, jika didiamkan, tidak dikomentari, tidak dilarang, tidak ada kata persetujuan, tidak ada kata larangan, maka para ulama berbeda dalam menyikapinya. Ada yang menyatakan itu bisa jadi dalil jika didiamkan begitu saja, dan ada yang katakan tidak menjadi dalil. Namun Sa'ad bin Nasr As-Sasri itu mengatakan bahwasanya berita yang didiamkan selama ada nukilannya dari Al-Quran dan hadis, dan itu adalah berita-berita orang sebelum Islam,
maka bisa menjadi dalil. Kemudian di akhir hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini, Nabi SAW mengatakan, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka ini adalah ancaman bagi orang yang membuat hadis-hadis palsu. Karena dia telah berusaha atas nama Nabi SAW. Kok ada orang yang membuat hadis palsu seperti ini? Banyak. Ketika dulu di masa silam, ada yang membuat hadis palsu untuk mendukung mazhab. Jadi mengatakan siapa yang mengikuti Imam Syafi'i, siapa yang mengikuti Imam Abu Hanifah, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Dan dia katakan itu Nabi SAW yang sebut. Ya, dia katakan Nabi SAW yang sebut. Untuk apa tujuannya? Mendukung mazhabnya. Supaya orang-orang ikut mazhab Abu Hanifah. Jadi seperti itu, ada yang melakukan seperti tadi. Atau ada yang sekedar buat supaya bisa memotivasi orang dalam beramal. Dibuatlah hadis-hadis palsu. Jadi ada berbagai macam tujuan. Dibuatkan hadis palsu tadi. Niatannya baik. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya sama sekali. Jadi niatan baiknya tadi keliru karena bertentangan dengan ancaman Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di sini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini dikatakan oleh para ulama, maksud hadis siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu maka dia akan masuk surga. Ada dua makna. Kenapa ilmu itu bisa mengantarkan ke surga? Ada dua makna. Yang pertama, maknanya adalah jika dia menuntut ilmu, maka ilmu ini akan menghasilkan kebaikan yang lainnya. Yaitu maksudnya menghasilkan amalan, dan amalan ini akan mengantarkan pada surga. Berarti maksud di sini adalah ilmu ini harus diamalkan. Dari amalan inilah baru bisa membuat masuk surga. Jadi bukan sekedar berilmu saja. Atau makna yang lainnya, yang dimaksud di sini adalah siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan masuk surga. Itu maksudnya siapa yang menempuh berbagai macam jalan, yaitu jalan yang sifatnya hissi di sini. Ya, artinya dia berangkat menuju tempat kajian. Atau yang sifatnya ma'nawi, maksudnya dia menghafalkan ilmunya. Atau dia mengulang pelajarannya. Atau dia mengajarkan orang lain supaya juga dia semakin paham. Maka dari ilmu yang dia pelajari, ini akan membuat dia masuk surga. Jadi langsung, dari ilmu yang dia pelajari akan membuat dia masuk surga. Sebab membuat dia masuk surga. Kalau tadi dikatakan bahwasanya waman salaka, menempuh jalan di sini maknanya bisa sifatnya itu hissi, yaitu maksudnya di sini indrawi, artinya bisa nampak, yaitu menempuh jalan. Datang dari rumah dengan kendaraan, datang dari rumah dari kos-kosan dengan berjalan kaki, atau mungkin ada yang dengan pesawat misalnya, ya, datang ke kajian. Atau bentuknya di sini adalah sifatnya ma'nawi, yaitu dengan tadi saya sebutkan mengulang pelajaran tadi. Ya, atau dengan menghafalkannya, atau bahkan bisa mengajarkannya, ataupun dengan menuliskannya, semuanya berarti dicatat sebagai pahala. Termasuk di sini juga kesusahan yang diperoleh ketika belajar.
Ya, kesusahan-kesusahan yang diperoleh ketika belajar. Dan kita perlu pahami bahwasanya kalau kita melihat sejarah para ulama di masa silam, mereka dalam belajar itu memakan waktu yang lama. Lamanya di sini maksudnya waktu satu harinya itu lama. Coba perhatikan kisah dari Khatib Al-Baghdadi ketika ingin membacakan kitab Sahih Bukhari pada gurunya. Kitab Sahih Bukhari. Kalau tadi Riyadhus Shalihin itu 1800 sekian hadis, Sahih Bukhari lebih daripada itu. Ini kira-kira kalau kita baca Riyadhus Shalihin saja bisa rampung satu hari enggak? Hah? Ini saja baru dapat berapa hadis tadi? 6 hadis loh. Sudah makan waktu 2 jam ini. Nah ini Khatib Al-Baghdadi menyelesaikan kitab Sahih Bukhari itu diselesaikan dalam 3 kali majelis. 3 kali majelisnya bagaimana? Lihat 3 kali majelisnya. Mulai dari Ba'dal Isya. Ba'dal Maghrib. Ya. Mulai dari Ba'dal Maghrib. Setelah Maghrib sampai Isya. Belum selesai satu majelisnya. Ini masih satu majelis ini loh. Dilanjutkan sampai subuh. Ya, dilanjutkan sampai subuh. Kalau orang-orang kita yang ada tunggu sampai subuh itu tunggu bola. Bukan tunggu baca Sahih Bukhari. Ini baca Sahih Bukhari majelis yang pertama. Majelis yang kedua sama seperti majelis yang pertama, maghrib sampai subuh lagi. Yang ketiga coba lihat lebih dahsyat lagi. Kitab Sahih Bukhari-nya belum rampung. Harus diselesaikan. Maka dia baca mulai dari waktu duha. Ya, mulai dari waktu duha. Kita taruhlah jam 7 pagi ya. Taruhlah jam 7 pagi. Sampai maghrib belum rampung. Tetap dia isi dengan sholat tadi ya. Ini sampai maghrib belum rampung. Lanjut lagi sampai isya. Belum rampung lagi. Lanjut lagi sampai subuh. 3 kali majelis selesai Sahih Bukhari. Capek nggak seperti itu? Duduk seperti ini capek nggak? Hah? Ini masih sela-sela kayak gini loh. Coba kalau pernah ada yang mungkin pernah umroh, kemudian lihat di majelis-majelis para ulama di sana. Nanti coba lihat di majelis-majelis para ulama ya, lihat duduknya kaki nggak bisa bergerak. 1000 orang loh mepet. Nggak ada kaki selonjor-selonjor nih nggak ada. Itu belajarnya dari subuh sampai jam 10 pagi. Habis subuh jam 10 pagi nggak bisa gerak-gerak. Makanya ada orang Arab yang berdiri. Bawa kitab gini. Karena biar kakinya nggak ini kan jadi dia berdiri. Mau kakinya mau selonjor nggak bisa. Jadi dia berdiri. Pegang kitabnya sambil berdiri. Syekhnya baca tadi. Dia lihat terus gitu. Pegang kitab berdiri. Biar kakinya ini bisa lurus. 4 jam nggak gerak-gerak. Ini 4 jam nggak gerak-gerak loh. Majelisnya ada lagi. Yang paling terkenal itu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dia punya majelis nanti sekitar 2 minggu lagi. Karena sekarang lagi musim ujian. Itu tadi ya, subuh sampai jam 10 pagi. Habis itu asar sampai jam 10 malam. Cuma dipotong dengan sholat maghrib, isya. Coba lihat itu. Dari asar sampai maghrib. 3 jam kan? Maghrib sampai isya 1 jam. Enggak gerak-gerak loh. Syekhnya apa lagi? Syekhnya tuh enggak gerak-gerak. Yang duduk juga sama. Itu 1000 orang yang hadir. Mepet-mepet. Samping orang Afrika, samping orang ini bau keringat. Di situ belajarnya. Maka itu bayangkan itu ulama yang dulu itu seperti itu juga. Ya, belajarnya lama. Jadi jam 3 sampai jam 10 malam berarti berapa jam? 7 jam coba. 7 jam ditambah pagi tadi 4 jam, 11 jam. Ya, itu 11 jam. Dengan keadaan yang mepet seperti tadi. Ini masih longgar-longgar loh ini. Ya. Kalau coba mepet-mepet coba ada yang mau seperti itu. Ya, paling sudah bilang wah sumuk gerah ya. Banyak komentar lah. Nah, jadi kesusahan yang ada ketika menuntut ilmu juga dicatat juga sebagai pahala. Berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah pula. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ini tentang keutamaan orang yang berdakwah, yang menyampaikan ilmu. Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan petunjuk yang telah dia berikan.
Amalan yang telah dia berikan, ilmu yang telah dia berikan, dia juga dapat pahala yang sama. Tanpa mengurangi pahala mereka yang amalkan sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang menyampaikan ilmu pada orang lain, orang yang berdakwah. Maka kalau dia menyampaikan petunjuk pada orang lain, ilmu yang dia ketahui, ilmu yang dia pahami pada orang lain, maka kalau orang lain itu amalkan, ya kita sampaikan satu amalan saja ya, satu amalan, satu doa. Orang lain itu amalkan, dia dapat pahala, maka pahalanya ngalir juga ke kita. Apalagi kalau bentuknya MLM. Paham? Ya. Ini satu orang kan? Sampaikan, dia SMS ke 10 orang. Ya, SMS ke 10 orang. 10 orang ini SMS lagi 10 lagi. Ya, masing-masing 10 lagi coba. Yang bawahnya SMS lagi. Coba lihat, yang atas jadi sebab pertama itu yang sampai ke bawah dia dapat pahala juga. Ini MLM yang paling bermanfaat. Ya, ini MLM yang paling bermanfaat. Strategi bisnis lagi kan, dipakai kan untuk dakwah kan? Tadi seperti saya sebutkan sebelumnya juga, kasih HP dapat pahala juga kan? Nah, ini juga saya beritahu tadi apa? MLM yang paling bermanfaat. Sedangkan MLM itu yang muskilah, yang bermasalah itu kalau pakai uang pendaftaran, suruh beli produknya macam-macam. Ya. Pakai uang pendaftaran, kemudian suruh beli produknya, nanti setiap dapat anggota nanti akan dapat penghasilan juga seperti ini. Ya, ada beberapa sisi muskilah dari MLM, ya, dan ini punya pembahasan khusus dalam masalah muamalah. Nah, itu tadi jika satu orang yang mengamalkan, apalagi banyak. Ya, ini sekaligus jadi dalil keutamaan untuk berdakwah dan berusaha untuk memahamkan orang lain dalam masalah agama. Dan inilah pahala yang besar dari orang yang berdakwah. Kalau dia berdakwahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8. 8 ya? Ya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah pula. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ini tentang masalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka amalannya terputus. Kecuali 3 perkara. Kalau dikatakan kecuali berarti asalnya amalan orang lain atau amalan dari diri dia sendiri tidak bermanfaat lagi setelah dia meninggal dunia. Asalnya seperti itu. Makanya para ulama itu katakan amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit atau kirim pahala yang bisa bermanfaat pada mayit, pendapat yang paling tepat ini seperti yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu cuma amalan-amalan tertentu saja. Tidak seluruh amalan. Artinya amalan yang ada dalilnya saja yang bisa bermanfaat bagi mayit. Jika tidak ada dalilnya berarti tidak manfaat. Apa yang manfaat di sini? Yang 3 yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Bentuknya bisa apa? Bentuknya wakaf. Maka dia wakafkan tanahnya untuk masjid, wakafkan tanahnya untuk pesantren. Dan bentuk wakaf juga bisa bentuknya lain. Misalnya, ada suatu bangunan tinggi di samping Masjidil Haram yang punya jam besar di atas. Ya, itu nanti ditulis di bagian atas ditulis wakfun. Ini wakaf dari raja ini, dari Raja Malik Abdul Aziz. Maksudnya apa di situ? Setiap orang yang nginap di hotel tadi, penghasilannya digunakan untuk operasional Masjidil Haram. Ya, setiap orang yang tinggal di hotel tadi, penghasilannya digunakan untuk sebagai wakaf untuk Masjidil Haram. Berarti kalau orang tinggal terus, wakaf sekalian di situ. Ya, wakaf dari rajanya tadi, karena itu dia yang bangun. Maka wakaf dari dia. Jadi bentuknya wakaf. Oleh karena itu wakaf di sini, para ulama katakan sifatnya itu lazim. Tetap ada terus. Artinya, kalian tetap ada terus, tidak boleh la yuhabu wa la yuba.
tidak boleh dihadiahkan pada orang lain, tidak boleh dijual. Jadi tidak boleh masjid itu dijual. Ya, kalau ini sudah bentuknya wakaf, ini tidak boleh dijual. Yang ada cuma bisa diperbaiki saja. Tetap ada terus bangunannya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ini ketika mempelajari na'at man'ud atau sifat mausuf. Ingat, kaidah yang diberikan oleh para ulama, mereka katakan bahwasanya jika ada setelah isim nakirah, jika ada kalimat terletak setelah isim nakirah, ilmin itu isim nakirah, maka kalimat yang terletak sesudahnya itu sebagai sifat. Namun kalau ada isim ma'rifah, pakai alif lam, setelahnya itu ada kalimat, maka kalimat ini adalah sebagai hal, keadaan. Maka di sini ilmin yuntafa'u bi artinya sifat dari ilmu tadi, artinya dimanfaatkan oleh orang lain terus, artinya punya manfaat terus, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, ini dimanfaatkan terus. Begitu juga lihat di kalimat selanjutnya, wa waladin shalihin yad'u lahu. Dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalimat ini maksudnya, lihat, waladin saleh, isim nakirah. Sesudahnya ada kalimat. Kalimat ini adalah sebagai sifat. Artinya, anak tadi, sifatnya, anak soleh ini sifatnya terus mendoakan orang tuanya, terus mendoakan orang tuanya, terus mendoakan orang tuanya. Maka ini jadi amalan yang bermanfaat bagi mayit. Amalan yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita lihat dalam hadis ini sifatnya umum. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Dan di sini ilmu yang sederhana ataupun ilmu yang sulit sekalipun masuk di sini. Ada yang mengajarkan iqra. Jadi berawal dari abata dan seterusnya. Ilmu sederhana. Dia ajarkan pada orang lain, ilmu ini kan dipakai lagi untuk mempelajari yang selanjutnya. Mempelajari iqra 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian mempelajari Al-Quran itu sendiri. Maka orang yang pertama kali ngajari abata tadi dapat ngalir pahalanya terus kepada dirinya. Begitu juga di sini disebutkan untuk anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan perlu dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu katakan, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu cuma mendapatkan apa yang dia usahakan. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW sebutkan, wa waladuhu min kasbihi. Dan anak itu adalah hasil kerja keras dari orang tuanya. Maka para ulama jelaskan, anak kalau dia beramal tanpa dia punya niatan kirim pahala pada orang tua, maka itu sudah bermanfaat. Ya, tanpa dia niatkan untuk kirim pahala pada orang tua, maka itu sudah bermanfaat untuk orang tuanya otomatis. Ya, jadi tidak pakai tulis lagi surat untuk sampai pada orang tua, tidak, langsung nyampe. Dia sholat, orang tua dapat manfaat. Dia baca Al-Quran, orang tua dapat manfaat. Karena ini semuanya adalah aset bagi orang tua. Maka coba bayangkan, kalau ketika orang tua meninggal dunia, kan kebanyakan sebagian masyarakat tuh anaknya yang sibuk di pawon, sibuk di dapur, masak-masak, suruh orang lain yang baca doa, suruh orang lain yang baca Al-Quran. Kira-kira yang punya niatan paling baik itu anak ataukah orang lain? Yang paling ikhlas siapa? Orang lain bisa datang itu cari BCA loh, amplop. Ya, niatannya itu bisa macam-macam loh. Kita mau mengharapkan orang lain ikhlas, padahal kalau kita ngamalkan sendiri tanpa niatkan pun itu nyampe. Apalagi niatkan. Ya, tanpa niatkan pun nyampe. Maka di sini pentingnya ya kita mendidik anak yang saleh, yang bisa terus mendoakan kedua orang tuanya terus. Ya, berarti ini juga jadi dalil. Ya, kalau ingin dapat seperti ini berarti harus lakukan sebabnya dulu kan? Berarti nikah dulu kan? Berarti sini perintahkan nikah juga. Wong gimana anaknya mau dapat? Wong nggak nikah, nggak mungkin kan? Maka nikah juga di sini jadi dalil loh ini. Jadi dalil gimana mau dapat doa anak terus kalau nggak nikah? Kemudian
Kalau ilmu yang bermanfaat ditambahkan dengan anak yang soleh, ini lebih bermanfaat lagi. Coba bayangkan, lihat. Kalau orang tuanya sendiri yang ngajarkan sholat pada anaknya. Atau ngajarkan Al-Fatihah pada anaknya. Anaknya paham dari orang tua. Bukan dari pesantren. Bukan dari sekolah. Bukan dari TPA. Kira-kira yang borong pahalanya semuanya siapa? Orang tua. Maka didik sejak kecil itu anak tadi. Al-Fatihahnya kalau bisa bapaknya sendiri yang tuntun coba. Yang ngajarkan. Bukan malah bapaknya malah suruh nanti yang ngantar ke TPA. Suruh bapaknya yang ngajari Al-Fatihah, mudah sekali. Maka nanti kalau anaknya baca Al-Fatihah kan, pahalanya nanti untuk bapaknya juga. Ditambah lagi anaknya jadi sebab juga dari bapaknya anaknya jadi soleh. Double-double dia dapat. Ya, namun semuanya harus lakukan sebab tadi apa? Nikah terlebih dahulu kan? Ujung-ujungnya nikah dulu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis yang ke-9. Dari Abu Hurairah pula. Bahwasanya ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini tentang pujian bagi orang yang berilmu dan sekaligus orang yang mengajarkan ilmunya. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Terlaknat semua yang ada di dalamnya. Lalu Nabi SAW kecualikan illa zikrallahi ta'ala. Kecuali orang yang berzikir pada Allah. Wa mawalahu, orang yang mau taat kepada Allah. Berarti yang beribadah pada Allah. Yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi kesyirikan. Wa aliman. Dan orang yang berilmu. Au muta'alliman. Dan orang yang mengajarkan ilmunya. Berarti 4 ya. Semuanya terlaknat. Ini global semuanya ya. Semuanya terlaknat. Semua yang ada di muka bumi ini terlaknat. Kecuali 4 orang ini. Orang yang berzikir pada Allah. Orang yang berzikir di sini kata Ibnul Qayyim ini sifatnya umum. Zikir pada Allah itu sifatnya baca zikir-zikir yang khusus. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau ada zikirnya juga dengan merenungkan hukum. Dia pelajari Al-Quran, ada hukum di situ, kemudian dia amalkan. Itu juga termasuk zikir pada Allah. Kemudian wa mawalahu, orang yang taat pada Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu. Mau belajar, mau memahami ilmu, mau mempelajari fikih, mau mempelajari akidah, mau mempelajari tauhid. Terlepas dari laknat. Kemudian yang keempat, orang yang mau mengajarkan ilmunya. Selamat dari laknat. Maka kalau kita mau selamat dari laknat Allah, maka jadilah orang yang rajin berzikir, jadilah orang yang taat kepada Allah, jadilah orang yang berilmu, dan jadilah orang yang mengajarkan ilmunya pada orang lain. Kemudian hadis yang ke-10. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang keluar menuntut ilmu. Yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi." Siapa yang keluar menuntut ilmu? Keluar di sini tidak disebutkan bentuk khususnya. Keluarnya bagaimana? Jalan kaki termasuk, keluarnya naik kendaraan termasuk, ya. Keluarnya itu dekat termasuk, jauh termasuk. Ada yang mudah datang termasuk dalamnya, ada yang sulit datang, lebih lagi dan tidak dapat pahala yang besar. Umum di sini. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Maka dia dicatat berada fi sabilillah, di jalan Allah. Sampai nanti dia kembali pulang. Sampai nanti dia kembali pulang. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan hadisnya itu hasan.
Maka di sini menunjukkan di antara yang paling terkait dengan masalah ini tentang istihbabur rihla fi thalabil ilmi. Tentang keutamaan melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Karena terhitung dari berangkat sampai pulang itu dicatat. Ini yang dimaksudkan kalau bisa ya kita punya niatan untuk bersafar untuk menuntut ilmu. Sampai pergi ke negeri orang. Sedangkan hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, ini disebutkan dalam kitab Jami' al-ilmi wa fadli, dan disebutkan dalam kitab keutamaan ilmu. Ya, namun hadisnya itu hadis yang dhaif. Namun maknanya sebenarnya masih bisa dipahami. Namun dari sisi sanadnya itu dhaif. Artinya walaupun ke negeri yang jauh sekalipun tetap kita menuntut ilmu. Karena lihat di sini, ini berarti di sini menunjukkan perjalanannya semakin lama semakin jauh, maka semakin besar pahalanya. Maka para ulama punya sifat yang demikian. Mereka berusaha menghabiskan modal dari hartanya itu untuk tujuan menuntut ilmu. Pernah ada kisah dari Yahya bin Ma'in. Ya, ada kisah dari Yahya bin Ma'in. Beliau di antara ulama yang terkenal sebagai pakar hadis. Ya, sebagai ulama yang pakar hadis. Yahya bin Ma'in itu punya warisan harta, kalau kita mau rupiahkan saat ini miliaran rupiah. Itu cuma habis gara-gara mempelajari ilmu hadis, berpetualang kemana-mana. Sampai pun dikatakan dalam kisah tersebut, ya, bahwasanya sendal pun itu sampai nggak punya. Sendal pun dia itu sampai tidak punya, padahal semula itu miliarder. Habis semuanya gara-gara mempelajari ilmu hadis. Maka para ulama itu mengatakan, man talabal haditha aflas. Siapa yang nekat mempelajari ilmu hadis pasti akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, siapa yang nekat mempelajari ilmu hadis pasti akan menjadi orang yang bangkrut. Lihat Yahya bin Ma'in itu contohnya. Sampai sendal pun enggak punya. Mungkin jarang di sini yang mau mengorbankan uang untuk ya mengumpulkan uang tadi untuk melakukan perjalanan jauh atau minimal coba koleksi buku. Paling kalau mau ingin beli buku paling hitung-hitung kan. Perhitungannya itu panjang sekali. Wah, nanti untuk anak saya bagaimana makannya? Nanti untuk istri beli baju seperti apa? Istri butuh emas lagi. Butuh ali-ali lagi. Butuh anting lagi. Macam-macam kebutuhannya. Jarang ada yang mungkin lihat, ini enggak pakai logika lagi si Yahya bin Ma'in ini. Kok sampai sendal pun kok enggak punya? Ini menunjukkan mereka melakukan, memberikan pengorbanan yang besar dalam menuntut ilmu. Waktu dikorbankan, harta dikorbankan, ya, berpergian jauh juga dikorbankan. Dan yang namanya safar, Nabi SAW itu mengatakan, kit'atum minal adab. Nabi katakan, safar itu adalah bagian dari siksa. Artinya apa? Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Hajar, beliau katakan, yang dimaksudkan ini tersiksa orang yang bersafar tadi itu adalah ketika dia meninggalkan kekasih-kekasih dekatnya. Meninggalkan istri tercinta, meninggalkan anak tercinta, dan seterusnya. Gara-gara safar jadi susah. Ya, gara-gara safar jadi susah. Terserah dia mau pergi melakukan perjalanan jauh tadi, ya perjalanan jauh yang dia tempuh. Itu tadi dia nanti nginap di hotel bintang 5, hotel bintang 4, atau hotel bintang 3, tetap safarnya tidak ada yang enak. Gak ada naik pesawat itu jadi enak-enak, itu gak ada. Susah tidur, ya, kakinya juga gak enak ketika itu, badannya juga jadi gak enak, penuh dengan kesusahan. Mau dia nanti nginapnya nanti di tempat tujuan di hotel bintang 5 sekalipun juga tetap susah ketika itu. Kemudian satu hadis lagi kita baca, itu hadis nomor 11. Yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW itu bersabda, la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak pernah puas dalam meraih kebaikan sampai akhir ujungnya itu adalah surga.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan hadisnya itu hasan. Maka hadis ini menunjukkan yang utama sekali adalah kita harus punya ulul himmah, motivasi yang kuat, optimisme yang kuat dalam menggapai akhirat. Dan sifat orang mukmin tidak pernah puas dalam kebaikan. Termasuk juga kalau orang itu belajar. Ya, jadi tidak pernah puas dalam meraih kebaikan, termasuk juga orang yang belajar. Maka ketika orang itu melakukan amalan atau ketika dia itu belajar, harusnya punya sifat seperti ini. Tidak pernah puas, tidak pernah puas, tidak pernah puas. Dia pelajari bahasa Arab misalnya. Tidak cukup dia mempelajari kitab-kitab dasar saja. Pelajari lagi kitab yang lebih tinggi. Dia mempelajari akidah, tidak cukup dia mempelajari kitab akidah secara global. Dia pelajari lagi yang rincinya lagi. Dia mempelajari kitab fikih. Tidak cukup dia pelajari fikih mazhabnya saja, namun dia berusaha untuk menelusuri dalil-dalilnya lagi. Terus tidak puas, terus tidak puas, terus tidak puas seperti itu. Puasnya kapan? Kalau sudah masuk surga baru puas. Intinya hadis tadi itu maksudnya seperti itu. Harus punya ulul himmah. Dan bandingannya ulul himmah artinya punya optimisme yang besar untuk orang-orang saat ini dibandingkan dengan masa silam itu sangat-sangat jauh. Ibnu Jarir At-Tabari itu pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, mari kita tulis kitab tafsir, kitab tarikh. Kitab tarikh yaitu sejarah mulai dari Adam diciptakan sampai zaman kita saat ini. Kemudian murid-muridnya mengatakan, haza tafnal a'mar. Umur kita habis ya Syekh cuma gara-gara nulis tok. Umur kita itu habis cuma gara-gara nulis seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu mengatakan, ya, kalian itu sangat kurang sekali semangatnya. Kemudian ditantang lagi yang berikutnya, kita tulis kitab tafsir yang sangat-sangat lengkap. Dan sekarang kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu jadi 20-an jilid. Saya nggak tahu kitab terjemahannya. Pokoknya yang ada, yang aslinya itu 20-an jilid. Yang tercetak saat ini. Ya, 20-an jilid. Ditantang oleh murid-muridnya seperti dia tantang pada murid-muridnya seperti itu. Murid-muridnya jawab seperti tadi juga sama. Wahai Syekh, umur kita itu habis gara-gara cuma tulis kitab tafsir saja. Maka Ibnu Jarir At-Tabari ketika itu mengatakan, matatil himam. Optimisme besar, semangat yang kuat untuk zaman ini sudah mati. Apalagi saat ini. Ini di zamannya Ibnu Jarir At-Tabari. Apalagi untuk saat ini. Sangat jauh sekali dari masa salaf. Orang sudah begitu senangnya dengan teknologi. Teknologi semakin buat orang itu malas. Cari hadis, nggak usah hafal-hafal ya Ustaz, nggak usah. Search aja itu sudah ada di laptop itu sudah ada. Ada Maktabah Syamilah. Hadis cuma di search saja coba. Hadis arba'in tidak mau dihafal. Padahal dengan menghafal, dengan menghafal itu sendiri, kalau orang itu misalnya yang sederhana itu dalam masalah menghafal hadis itu mulai dari hadis arba'in Nawawiyah. Hadis yang juga ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab yang lain dari Riyadhus Shalihin ini punya kitab hadis arba'in Nawawiyah berisi 42 hadis. Dilengkapi oleh Ibnu Rajab jadi 50 hadis. Ini kalau dipelajari, kalau orang tanya dalil-dalil apapun, itu bisa berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis arba'in tadi. Karena hadis yang beliau sebutkan ini adalah hadis yang jadi pokok Islam. Maka pelajarilah dari yang sederhana seperti itu, harus punya optimisme yang besar dalam belajar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita optimisme seperti itu. Ya, dalam masalah kebaikan kita diberikan semangat untuk meraihnya, dan juga dalam masalah menuntut ilmu pun kita dimudahkan dalam menuntut ilmu tadi dan dimudahkan dalam memahaminya. Nah, itu saja yang kami sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Ya, insyaallah nanti selepas sholat zuhur kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Berarti sampai 11 hadis. 6 hadis cari sendiri di rumah, buka di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sudah separuh hadis lebih kita bahas. Jika mempelajari ilmu teknik seperti teknik mesin, apakah dapat mengantarkan ke surga? Maka lihat tadi di dalam hadis, orang yang bisa selamat dari laknat itu tadi 4 orang.
berzikir pada Allah, taat kepada Allah, kemudian berilmu dan mengajarkan ilmu. Bisakah seorang insinyur, bisakah seorang sarjana teknik itu memanfaatkan ilmunya untuk mengantarkan ke surga? Jawabannya bisa. Dia bisa selamat dari laknat Allah tadi juga, bisa. Yaitu kapan? Lihat pada poin yang kedua, taat kepada Allah. Berarti dari ilmu ini dia nanti manfaatkan untuk dia kerja. Nah, saat dia kerja inilah dia butuh ilmu supaya bisa mengantarkan dia ke surga. Yaitu apa? Dia harus tahu sebagai seorang pegawai misalnya harus jujur. Berarti harus dengan apa? Paham agama. Dia sebagai seorang pegawai harus amanat. Pegawai itu tidak boleh menerima uang-uang suap. Pegawai juga tidak boleh menerima uang tips. Ada istilah dalam kalangan ulama fikih diistilahkan dengan hadayal ummal. Kalau zaman ini itu pada parcel lebaran untuk pegawai atau pejabat. Hadayal ummal di masa silam itu bentuknya dulu ada pegawai zakat yang biasanya nagih zakat. Dia datang ke orang yang wajib bayar zakat, dia dapat persenan ketika itu, dapat uang tips ketika itu. Maka dia datang kepada Nabi SAW kemudian laporkan, wahai Nabi SAW, ini untukmu jatahmu dan ini untukku jatahku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau seandainya engkau cuma duduk di rumah saja, apakah mungkinan untuk kamu mendapatkan uang itu? Dapat uang tips itu tadi mungkin? Jawabannya tidak. Maka di sini digolongkan sebagai uang tips ini sebagai uang yang bermasalah bagi para pegawai, terutama untuk yang jadi pegawai, lebih-lebih lagi PNS. Jadi uang-uang tips seperti ini sangat-sangat bahaya. Makanya bagaimana dia bisa masuk surga dengan ilmu teknik mesin yang dia miliki? Jawabannya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah agama supaya engkau itu bisa jujur, kemudian supaya kerja itu bisa amanat, kemudian tidak menerima uang-uang haram. Bisa mengantarkan masuk surga. Jadi bisa. Ya. Namun dari ilmunya sendiri, dia bisa niatkan, pokoknya ilmu yang saya pelajari ini untuk manfaat orang banyak. Kerja di pabrik untuk manfaat orang banyak juga nanti akan manfaatkan produk yang dia hasilkan ketika itu. Jadi intinya kembali kepada apakah dengan dia itu kerja nantinya itu nanti akan membuat dia taat kepada Allah ataukah tidak. Maka dia akan selamat dari mal'unun tadi, terlaknat. Dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Baik, terkait hadis dari Abu Musa tentang ilmu dan perumpamaannya. Bagaimanakah dengan orang yang berilmu dan paham ilmu, namun ia tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain? Walau alam, untuk keadaan seperti ini memang tidak disebutkan dalam hadis. Sebagian ulama golongkan ini sebagai pembagian yang keempat. Namun sebenarnya ilmu apapun, walaupun itu dia tidak dakwahkan pada orang lain, saya yakin dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat tunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang paham agama daripada orang lain dan dapat tunjukkan pada akhlak. Jadi yang namanya pengajaran, intinya yang namanya pengajaran pada orang lain, selamanya itu bukan dengan duduk di majelis ini, kemudian buka majelis, baca hadis, kemudian sampaikan pengertiannya atau pemahamannya seperti ini, bukan. Orang yang paham agama, terutama dia mempelajari akhlak, maka nanti dia bisa dapat keutamaan dari akhlak yang dia tunjukkan pada orang lain. Contoh misalnya dia punya anak. Ya, dia mungkin cuma mengajarkan anaknya saja. Dan saya yakin ilmunya tidak mungkin dia simpan begitu saja. Pasti dia akan mengajarkan anaknya saja. Jadi, kenapa ini tidak disebutkan? Karena yang seperti ini jarang. Ya, yang seperti ini jarang. Dia pasti nanti akan sempat mengajarkannya. Nah, nanti dia akan tunjukkan. Bisa jadi dari dirinya sendiri dia tunjukkan, ketika dia melakukan jual beli misalnya, dia menunjukkan sikap jujur yang sangat besar. Apakah itu bukan dakwah? Itu dakwah. Orang lain nanti akan melihat dia itu begitu jujur dan tahu bahwasanya ini karena dia mempelajari agama, tahu bahayanya berbohong, tahu bahwasanya berbohong termasuk dosa besar dan yang lainnya. Jadi ini kenapa walau alam ini tidak disebutkan, karena seperti ini sangat jarang sekali. Pasti ilmu tadi ada manfaat untuk dirinya.
Ya, kalau dia itu paham ya, ini kalau dia paham, ilmu itu bermanfaat nanti untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sedangkan kalau dia paham, terus dia tidak sampaikan pada orang lain, itu sangat-sangat sedikit. Ya, itu sangat-sangat sedikit sehingga ini tidak dibahas. Wallahu a'lam. Terkadang ada beberapa orang yang menganggap ilmu yang disebutkan di Al-Quran adalah semua ilmu, sehingga menyepelekan ilmu syar'i dan semangat dalam ilmu dunia. Bahkan ada majelis yang membahas Al-Quran untuk mempelajari sains. Ingat, untuk yang terakhir yang di sini ditanyakan, saya jawab terlebih dahulu. Menafsirkan Al-Quran dengan sains, ya, ini kadang biasanya dihubung-hubungkan. Ya. Artinya dia tidak mengikuti thariqah atau metode yang digunakan para ulama pakar tafsir. Coba bayangkan ada kisah dari Umar bin Khattab, seorang khalifah, tentang ayat dalam surat Abasa, tentang ayat wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Ketika mendengar kata abba, Umar bin Khattab lihat orang Arab tulen. Ini orang Arab tulen loh, bukan orang Indonesia, orang Arab tulen. Dia katakan, abba itu saya tidak tahu. Karena mungkin dulu, ya, di sana dia tidak lihat rumputan itu seperti apa. Fakihah, buah-buahan itu ada. Ya, fakihah, buah-buahan itu ada. Dia bisa pahami. Namun Umar bin Khattab ketika mendengar kata abba itu apa? Umar saja tidak paham loh. Ini ada orang yang ingin memahami Al-Quran dengan pakai logika, sains. Maka kadang itu cuma disambung-sambungkan saja. Sama seperti sekarang ini. Ya, tafsiran-tafsiran yang lucu. Pesawat Air Asia itu sudah jatuh. Pada tanggal berapa kemarin? 28 Desember. Jam berapa? Jam berapa? Siang ya? Ya. Jadi 28 bulan 12 dia cari ayat Al-Quran, ya, misalnya dia cari yang dikait-kaitkan dengan 28 dan 12 tadi. Cari dalam Al-Quran tadi mungkin surat nomor 28 ayat ke-12 disambung-sambungkan. Langsung dia sebutkan ternyata jatuhnya pesawat Air Asia sudah disebutkan dalam Al-Quran. Pintar sekali. Ya, apa pernah Umar dulu itu tafsirkan seperti itu? Umar saja ayat ini tidak tahu. Ini dari ini baru orang sekarang loh. Mungkin buka Al-Quran juga jarang. Nyambungkan coba. Kan asal-asalan. Ya, maka asalnya tafsirkanlah Al-Quran, kata Ibnu Katsir. Tafsirkanlah Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Lalu tafsirkan Al-Quran dengan qaulu sahabat, perkataan-perkataan sahabat. Itu sudah cukup. Ya, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan sains. Sains itu cuma menjadi bukti saja bahwasanya Al-Quran itu benar. Namun bukan jadi dalil utama. Wah, kita bersumberkan pada sains saja. Al-Quran ini nanti jadi ikutan. Tidak. Ya, jadi tidak boleh tafsirkan Al-Quran dengan sains seperti itu. Ustaz tadi disebutkan dunia ini terlaknat kecuali 4 hal yang tadi disebutkan. Bagaimana kalau cuma memiliki 3 saja? Ya, bagaimana cuma memiliki 3 saja? Kalau kita lihat dalam tekstual hadis dikatakan zikrullah, dan pasti semua orang itu berzikir, pasti bisa berzikir. Kemudian taat kepada Allah. Taat pada Allah itu wajib. Kemudian wa'aliman, orang yang berilmu. Namun pada kalimat selanjutnya au muta'aliman, orang yang mengajarkan ilmu dikadengkan dengan kata au, atau. Berarti ada orang yang belajar namun tidak mengajarkan ilmunya pada orang lain. Artinya di sini kalau kita lihat dari makna bahasa seperti ini, berarti kalau dimiliki 3, yang penting yang utama tadi, ya dia orang yang berzikir, pasti punya kan, dan ada zikir yang wajib. Kemudian dia jadi orang yang taat, dia jadi orang yang berilmu, atau dia ditambahkan lagi dengan orang yang mengajarkan ilmunya. Kalau dia memiliki 3 yang pertama, sudah cukup. Ya, mengajarkan ilmu tadi pelengkap berarti bagi dirinya.
Apakah jumlah 4.900.000 ya? Tadi 4.900.000 bukan 49 juta. 4.900.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab atau azab itu apakah termasuk pembatasan? Tekstualnya pembatasan. Ya, karena dikatakan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bolehkah berdakwah dengan kandungan hadis Al-Quran dalam syair, narasi atau perumpamaan? Boleh selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat. Ya, syairnya tadi cuma sekedar syair, tidak ditambahkan dengan alat-alat musik, ya, begitu pula yang lainnya. Minta rekomendasi kitab-kitab yang harus dipelajari oleh para pemula. Untuk yang dipelajari oleh para pemula, ini bisa memilih prioritas, ya. Pelajari akidah terlebih dahulu. Tadi saya sudah singgung kenapa kita harus mempelajari akidah, ya. Nanti atau dalam kajian-kajian berikutnya nanti akan dijelaskan oleh ustadz yang lainnya dalam daurah ini. Pelajari kitab-kitab akidah terlebih dahulu. Terus kitab akidah yang mana yang dipelajari? Pelajari semua kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kitab-kitab beliau itu kitab-kitab dasar dan mudah untuk dipelajari. Jadi kalau ada yang ustadz-ustadz yang mengisi kajian kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dipelajari. Ikuti kajian tersebut. Jadi beliau punya kitab akidah dasar, ya, dan juga nanti ada yang mengena, ada yang menengah, ada yang advance juga ada. Namun pelajari yang dari dasar-dasar seperti Qawaidul Arba, Salasatul Usul, Kitab Tauhid, Kasyfu Syubhat, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan beberapa kitab yang lainnya. Sedangkan kitab fikih, bagusnya pelajari dari fikih mazhab dan pelajari dari ustadz yang bisa memahamkan fikih mazhab tadi. Kenapa saya sarankan fikih mazhab? Agar tidak bertentangan dengan fikih yang ada di masyarakat sekitar. Kalau di tengah-tengah kita adalah fikih Syafi'i, berarti pelajari fikih Syafi'i. Ya, fikih Syafi'i di sini bisa pelajari dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ini kitab dasar. Kemudian setelah itu nanti ada yang lebih advance daripada itu seperti kitab-kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Namun bagusnya mempelajari kitab-kitab seperti ini dipilih atau dipelajari dari guru yang bisa menerangkan dengan baik dan punya manhaj atau metode beragama yang lurus. Kemudian lengkapi pelajaran yang ada akidah fikih tadi dengan kitab-kitab yang lainnya, terutama untuk bahasa Arab pelajari dari yang dasar-dasar. Kalau kitab bahasa Arab dasar yang paling bagus untuk ilmu nahwu, kitab Al-Muyassar yang disusun oleh Aceng Zakaria. Ya, kitab Al-Muyassar yang disusun oleh Aceng Zakaria. Itu orang Persis, ya, namun beliau itu terkenal gemar menulis. Dan kitab Muyassarnya tadi kitab yang sangat bagus sekali untuk dipelajari. Itu beliau sarikan dari kitab Tuhfatus Saniyah, Al-Ajrumiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Bagaimana agar bisa istiqomah untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu? Terkadang setelah kita ikut kajian itu jadi bersemangat, tapi setelah dari itu atau setelah pulang itu lalai dan kurang semangat. Bahkan sampai ada yang futur. Bagaimana agar bisa istiqomah? Salah satu yang bisa dilakukan, yang pertama, lakukanlah sesuatu itu sedikit demi sedikit. Ini pernah dikatakan oleh Hanzalah bersama Abu Bakar. Ketika itu Hanzalah itu pernah menyebut di hadapan Abu Bakar, aku ini sudah jadi munafik. Aku ini sudah jadi munafik. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, kenapa kamu sebut dirimu itu munafik? Karena ketika aku berada di dalam majelis ilmu, aku itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Namun ketika aku pulang bertemu dengan anak dan istri-istriku, akhirnya aku menjadi lalai. Abu Bakar katakan, saya juga sama seperti itu. Kemudian Nabi SAW intinya dalam nasihat beliau, di antaranya nasihat yang terakhir beliau katakan, kalau mau lakukan amalan, sa'atun. Lakukanlah sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dalam belajar perlahan demi perlahan, kalau kita baru tahap-tahap untuk belajar, dalam melakukan amalan-amalan ibadah pun demikian, agar bisa continue, bisa ajak dalam beramal, lakukanlah sedikit demi sedikit,
Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi SAW itu pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang continue, yang ajak, yang rutin dilakukan walaupun jumlahnya itu sedikit. Kemudian yang kedua, ya, 3 kiat nanti saya sampaikan. Yang kedua, milikilah teman-teman yang baik. Dalam pepatah Arab mereka itu mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu biasanya menarik. Sahabat itu biasanya menarik. Artinya, kalau kita punya sahabat yang baik, sahabat yang semangat dalam menuntut ilmu, sahabat yang terus memberikan kita contoh yang baik dalam beramal, maka kita nanti akan tertarik juga seperti dia. Namun kalau punya sahabat yang rusak, sahabat yang jelek, sahabat yang suka yang ngerokok misalnya, sahabat yang punya tingkah laku yang jelek, akhlak yang jelek, maka kita juga akan tertarik cenderung sama persis dengannya. Maka coba bayangkan ada orang yang mungkin, ya, bisa jadi dia berteman dengan teman yang jelek, awalnya mungkin tidak terpengaruh. Awalnya mungkin tidak terpengaruh dengan rokoknya misalnya. Ya, 1 hari, 2 hari, tunggu 1 bulan, 2 bulan. Mungkin nanti akan ditawarkan rokok dan dia mau. Pasti seperti itu. Ya, maka milikilah teman yang baik supaya kita juga jadi ikut baik. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan hati, dan ini yang jadi modal utama. Maka di antara doa Nabi SAW yang beliau sering panjatkan, bahkan ini ditanyakan oleh seorang sahabat wanita, kenapa engkau memanjatkan doa seperti ini? Karena beliau katakan yang namanya hati kita itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, kadang naik kadang turun. Allah yang membolak-balikan hati kita. Maka kita minta diteguhkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mengamalkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, itu yang bisa diamalkan. Menyikapi tentang keutamaan menuntut ilmu. Apabila menuntut ilmu itu bertabrakan dengan waktu sholat, mana yang harus diutamakan? Sholat dulu ataukah menuntut ilmu dulu? Kalau yang dimaksudkan untuk majelis seperti ini, maka ketika kita bertabrakan dengan waktu sholat, kalau itu kumandang azan, cukup majelisnya berhenti. Mau dilanjutkan lagi diperbolehkan. Ya, karena ada praktek sebagian ulama seperti itu. Mereka lanjutkan majelisnya, nanti iqomah baru melaksanakan sholat. Iqomah baru melaksanakan sholat. Atau kalau dia bisa mengontrol keadaan masjid tersebut, maka dia sengaja undur waktu sholat supaya majelis ini yang dirampungkan terlebih dahulu. Baru sholat tetap dilaksanakan. Contohnya saja misalnya mungkin sholat isya. Sholat isya itu diantara sholat yang boleh diundur waktunya. Bahkan Nabi SAW itu dekat dengan waktu pertengahan malam, beliau itu baru melaksanakan sholat isya. Kalau seperti itu keadaannya, maka boleh waktu sholat isya itu diundur seperti itu. Jadi kalau ada maslahat seperti tadi boleh. Dan yang dimaksudkan keutamaan hadis itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Adapun riwayat yang lainnya juga mengatakan as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Ya, namun ini bukan merupakan kewajiban. Artinya kalau ada yang maslahatnya lebih besar, bisa didahulukan maslahat tersebut. Pertanyaan banyak sekali. Sudah habis waktu ya? Baik. Ini sudah habis waktu, jadi pertanyaan yang banyak ini kami tunda dulu untuk jawabannya, mungkin di sesi yang berikutnya insyaallah. Ya, demikian yang kami bahas untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.